Men, gue tuh sebenarnya capek ya, lelah gitu. Ya. Di beberapa video terakhir kita banyak banget komentar yang terkesan template, ulang-ulang terus. Komentarnya itu adalah ini HP overpriced, HP zaman sekarang mahal harganya, dan itu berulang-ulang. Dan seolah-olah si brand-brand smartphone ini lagi di framing seolah lagi mencoba merampok duit kita. Tapi ya mereka sebenarnya nggak salah, men. 100% bener. Karena memang semua smartphone yang di tahun 2025 rata, itu kan harganya termasuk bagus ya. Tapi di antara komen-komen yang kita baca itu semua, kalau ada yang kurang mengena ya, mungkin di kita berdua adalah ketika mereka ngambil komparasi antara smartphone keluaran tahun 2025, yang di ulasannya aja kita bilang ya HP-nya biasa atau cenderung kurang, itu mereka bandingin sama smartphone keluaran tahun 2026 terkini, yang secara produk itu bagus banget experience-nya menurut gue, tapi memang kalah di harga. Kayak misalnya S25 FE gitu. Ya. Kita di review dia bilang ya biasa aja gitu. Kameranya biasa aja. Performanya kurang. Performanya kenceng tapi nggak tahan lama. Ya. Itu dibandingin kayak pas kemarin Realme. Dia bilang, oh mendingan S25 FE nggak sih? Ya kalau kita ngomongin kualitas doang, ya enggak gitu loh. Tapi kalau lo ngomongin harga, ya memang itu produk kedua-duanya gue yang pegang paling lama. Kalau disuruh pilih gue S25 FE sama Realme 16 Pro Plus, gue akan pick Realme 16 Pro Plus sama mana? Melihat harga. Lagi-lagi kita balik ke soal harga. Tapi ya, ketika kalian membandingkan harga HP 2026 dengan HP 2025 sebelum Oktober, tanpa melihat konteks yang lebih besar, menurut gue juga nggak sepenuhnya benar. Kalau kalian masih belum paham benar, keparahan tingkat kelangkaan komponen terutama RAM akhir-akhir ini, hold dulu komen kalian dan tonton dulu video ini sampai habis. Karena apa yang kita alami sekarang bisa jadi baru cuman permulaan. Kita ngomong faktanya dulu ya. Faktanya, industri elektronik global sekarang lagi dihantam kenaikan harga komponen memori khususnya RAM yang membuat ongkos produksi melambung. Bayangin ya, nilai kontrak untuk pengadaan RAM, ya kontrak dari produsen-produsen brand-brand ini naik hingga 90%. Buat yang nggak tahu kenapa, sekarang itu kan AI lagi gila-gilaan. Sehingga perusahaan-perusahaan AI ini, mereka membutuhkan yang namanya quantity RAM dalam scale yang sangat besar. Tapi produsen-produsen RAM tidak bisa memenuhi kuota tersebut. Jadi terjadi kelangkaan. Kelangkaan ini yang menyebabkan harga RAM dan maupun storage itu melambung sangat tinggi. Ini baru soal krisis RAM, ya. Makanya tadi dia bilang tuh ini baru permulaan karena ini masih ngomongin krisis RAM. Bayangin krisis geopolitik yang lagi ada di Middle East sana itu mulai mempengaruhi cost logistik, macam-macam barang, termasuk elektronik. Belum lagi kalau kita lihat USD itu rupiah sekarang yang mulai merangkak naik, artinya harga smartphone atau elektronik apapun dalam rupiah juga akan merangkak naik juga. Sekarang kita bahas sedikit mengenai angka ya, harga peluncuran smartphone resmi di tahun lalu sama di tahun ini. Jujur memang kenaikan smartphone itu harganya ya mulai dari yang entry level, mid range sampai flagship juga kena Naik semua. Cuman memang pembeli yang berada di segmen mid-range itu tentu lebih price sensitive. Harganya naik dikit mereka langsung udah ngamuk banget gitu. Beda mungkin sama yang flagship. Naik 1 juta, 2 juta mereka tutup mata lah udah gitu. Masih ditelan lah sama mereka. Sebagai contoh nih, smartphone dari Transsion Holdings. Ini adalah sebuah grup yang memang terkenal bisa menghadirkan smartphone yang sangat-sangat value deal. Tapi tahun 2026 ini bagaimana? Tahun lalu, Camon 40 Pro 5G itu keluar dengan harga 3,7 jutaan. Anomali banget ya. Itu kan gokil banget ya. Tahun ini yang 50 Pro 5G, memang lah ada peningkatan-peningkatan segala macam ya. Ini sebenarnya yang ultra gitu-gitu. Tapi basically SoC-nya mirip, terus ya tele-nya memang lebih bagus. Tapi harganya naiknya itu hampir 2 juta, 1,7 sekian. Gokil nggak lo? Ini ngomongin Transsion, ya kan? Baru Transsion. Xiaomi juga. Redmi Note yang terakhir itu berapa? 15 ya? 15 Pro Plus. Itu varian tertingginya 7 juta. 7 juta, lebih mahal daripada Xiaomi yang 15T.
kebayang nggak Redmi Note harganya bisa di atas 15T? Itu kan gokil banget ya. Dengan catatan 15T harganya masih harga 2025 sekarang, men. Jadi Kayak naik deh. itu naik. Jadi yang 256 itu udah nggak ada. Kalau gue lihat ya, 256 udah nggak ada. 512-nya udah di 8 juta. Naik sekitar 500.000 kalau nggak salah. 1 juta 500.000 atau 500.000 itu segitulah. Itu pun naik. Itu adalah Transsion dan juga Xiaomi yang terkenal ngasih harga selalu agresif. Apalagi brand-brand yang dulunya itu under umbrella BBK. Seperti Realme, Oppo, iQOO, Vivo. Mungkin yang mau gue ambil contoh adalah Realme ya. Realme itu akhir tahun lalu keluar 15 Pro. Itu harga yang 512 varian paling atasnya itu 7,5 juta. Itu aja orang udah mulai, wah kok mahal harganya. Nah ini baru aja beberapa minggu yang lalu rilis Realme 16 Pro Plus varian paling atasnya juga. Sekarang harganya 9 juta. Ada gap harga 1,5 juta kenaikannya dalam tempo waktu kurang dari 6 bulan. To be fair, tahun lalu kan 15 Pro ya varian paling tingginya. Tahun ini adalah 16 Pro Plus. Kenapa ada penambahan plus ya menurut analisa kita possibly adalah ya memang sih ada upgrade-nya men. Upgrade feature-nya ada, hardware-nya juga nambah. Cuman mungkin itu juga untuk menjustify kenaikan harganya ya. Supaya terlihat lebih premium package-nya. Soalnya kalau dibandingin ya sebenarnya si Pro Plus sekarang sama Pro dulu ya ini kan kayak direct upgrade aja ya. Sama kayak kisahnya si Oppo yang Reno kemarin tiba-tiba yang terakhir ada Pro Max. Ya kan sebelumnya kan sampai Pro aja kan. Nah, Pro Max sama Pro kalau dilihat itu kan sebenarnya direct upgrade aja. Kenapa ada Max-nya? Ya itu tadi karena ada penambahan harga jadi ya bisa dibilang marketing S3 lah ditambahin Max-nya gitu supaya justify harga naik. Ya walaupun memang nggak semua brand begitu ya. Iya nggak semua begitu, ada beberapa aja. Hal yang sama juga bisa kita notice sama Vivo ya. V50 itu rilis dengan range harga startnya 6,4-6,5 juta. Tapi varian yang paling tinggi itu harganya sudah menyentuh 8 juta. Sedangkan sebelumnya di kisaran harga segitu kita dapetin varian paling tingginya 512. Sekarang dengan harga yang naik 500.000 dapetinnya base-nya itu adalah 256. 512-nya itu coming soon. Tapi artinya harganya bakalan lebih tinggi lagi, possibly 9,5, possibly 10 juta, kita nggak tahu. Ya 10 juta lebih sih menurut gue sih. Gokil nggak lo? 10 juta kalau emang bener 10 juta lebih ya 10 juta di tahun 2026 ini hanya mendapatkan lo sebuah smartphone dengan SoC Snapdragon 7 Gen 4. Ya. Gokil ya. Sementara di sebelumnya harga segitu kan lo udah dapat flagship killer coy ya. Dengan minimal tuh 8S Gen sekian atau udah dapat Snapdragon 8 yang tahun lalu bahkan ya. Ini cuma dapat SoC 7 Gen 4. Dan seperti Satis bilang tadi, kenaikan ini nggak cuma di mid range tapi juga ke flagship juga. Dan mid range ini kan konsumennya lebih price sensitive. Dan flagship, kita coba bahas flagship sedikit. Kayak misalnya si S26 Ultra. By the way, kalau beli S26 Ultra, case-nya harus case Folia. Keren-keren pokoknya. Link udah gue taruh di deskripsi. Oke, lanjut ya. S26 Ultra ini harganya naik dari 1,5 juta kalau kita ngomongin yang base model 256 sampai 3 juta untuk yang varian 1 tera. Next, Xiaomi 17 Ultra, bukan yang ini ya, ini sih si Light Phone ya. Ini pamer terus lubung ini mah. Cuman kita ngomongin si 17 Ultra yang biasa, Ultra tapi yang biasa. Gokil ya, ada Ultra yang biasa, ada Ultra yang spesial, ada Ultra yang biasa. Anyway, 17 Ultra yang biasa itu naik dari 17 juta jadi 20 juta, 3 juta naik. Dan itu lebih gokil lagi yang 17 biasa, men. Kenapa 17 biasa juga naiknya juga lumayan signifikan, Bro. Kenaikan harga di flagship yang mencapai 3 juta ini ya sebenarnya memang ada peningkatan fitur, tapi kalau kita hitung valuasinya peningkatan fitur tersebut ya harusnya nggak senilai 3 juta juga ya. Jadi clear ya, bottom line dari semua tadi kita bahas contoh-contoh harga, kenaikan harga, jelas banget bahwa para brand pabrikan ini tidak punya cara lain selain membebankan cost ekstra RAM dan storage ini ke kita konsumen. Dari tadi kita berdua ngobrol, satu hal yang clear, kenaikan harganya itu kisarannya dari 1,5 juta rupiah sampai 3 juta rupiah. Baik untuk yang segmen yang tadi mid range sampai dengan yang segmen flagship. Satu hal yang mungkin orang banyak salah kaprah, men.
kenaikan harganya ini harus berbasiskan persentase dibandingkan dengan generasi terdahulu. Misalkan, kalau mid-range harganya dulunya itu 5 juta, berarti kalau ada kenaikan harga 10%, jadi jadinya 5,5. Sedangkan kalau yang flagship, harganya sekian, kita kalikan 10%, 2 juta, harganya tambah 2 juta. Padahal faktanya nggak begitu. Nggak bisa dipukul rata begitu. Karena apa? Karena kan yang naik harganya adalah satu komponen doang, yaitu RAM. Ya, storage juga, tapi untuk to some extent ya. Cuman yang paling besarnya kan di RAM. Ya. Jadi kenaikan harganya itu sebenarnya bukan berdasarkan harga sebelumnya, tapi berdasarkan seberapa banyak RAM yang ditaruh di HP tersebut. Contoh S26 Ultra. Kalau yang base model 256 12 GB itu naiknya 1,5 juta dibanding tahun lalu. Tapi kalau yang 1 tera 16 GB itu naiknya 3 juta. Jadi kombinasi ya. Tadi kan gue sempat bilang ya, harga 2025 sebelum Oktober yang masih pada seksi. Karena sebenarnya 2025 akhir ini sudah mulai ada pertanda naik banyak smartphone. Contoh waktu itu X300 Pro. Lumayan loh dia naiknya dari 18 juta kalau nggak salah ya, jadi 20 juta. Find X9 Pro sih naiknya dia nggak naik justru, karena sebelumnya udah kemahalan. Yang X8 Pro-nya udah kemahalan, jadi dia tetap di 20 juta. Dia nggak mau melewati angka psikologis itu. Tapi yang paling gong, itu yang benar-benar membuka mata kita semua, di mana harga smartphone akan luar biasa tinggi, itu adalah iQOO 15. Itu naiknya gokil. Dan kenaikan harga ini sebenarnya terjadi bukan cuma untuk barang-barang 2026 yang keluar baru. Seperti yang dia bilang tadi, sejak 2025 udah kelihatan patternnya. Dan bahkan untuk barang-barang yang 2025 maybe keluarnya sebelum Oktober dan stoknya masih ada, itu juga udah kebagian kenaikan harga. Cuma gue nih cukup kagum juga nih sama brand yang lo puja-puja nih, brand favorit lo, si Apple. Dia belum ada peningkatan harga yang signifikan nih dari launch sampai sekarang. Kemarin juga 17E harganya masih bisa dibilang sama. Memang harganya naik, tapi storage base-nya kan juga ikut naik. Jadi practically sebenarnya sama harganya sama sebelumnya. Keren juga ya? Ya Apple, mereka kan powernya gede ya, duitnya banyak. Bargaining power ke supplier juga lebih tinggi. Mereka bisa beli produk sekaligus atau beli RAM kayak gitu atau storage dalam jumlah yang sangat besar untuk quantity yang long term. Jadi mereka punya kekuatan yang lebih sama supplier supaya nego harganya itu nggak naik signifikan gitu loh. Ya karena purchasing power yang tadi lo bilang, ya bisa jadi iPhone yang dibikin sekarang masih pakai stok RAM yang udah dipesan dari 8 tahun gitu loh. Tapi jangan salah men, kayaknya tahun ini kita miss ada satu pattern yang biasa kejadian sama iPhone di Indonesia. Biasanya habis rilis di Q4, kemudian ketika masuk ke akhir Q1 tahun berikutnya, itu ada diskon-diskon dari authorized reseller. Bertahap ya? Ya. Tapi pattern ini di luar 2025 ya, kan 2025 kan kemarin telat datangnya. 2024 tuh kalau nggak salah ya gitu. Februari Maret udah mulai ada potongan dia bertahap lah, bertahap. Jadi nggak sekaligus jebret di September, nggak, cuman dia bertahap. Kecuali si iPhone Air ya. iPhone Air ini sih, ini udah iPhone terbaik. Udah kena diskon ancur-ancuran nih, karena nggak laku kan. Tapi kalau kita lihat sekarang, ya diskon itu nggak ada. Harganya masih belum ada nih. Harganya masih sama kayak di Oktober kemarin. Ya, masih kayak yang Pro itu masih 25. Ya pokoknya harga launching sama harga sekarang itu kita lihat belum dicoret harganya. Malah gue denger ada kabar nih dari anak-anak grup Telegram yang dia memang punya koneksi ke retail. Ada gosip di akhir Maret justru yang udah rilis iPhone yang udah rilis kemarin mau naik. Wow, nggak tahu berapa, cuman kita lihat aja. Lagi-lagi gue belum bisa mengkonfirmasi. Jadi kalau Apple aja sampai beneran ternyata naik, ya udah men, ini memang sudah realitanya yang kita harus hadapi seperti ini. Berarti ini udah pasti ya, tahun 2026 ini harga smartphone hancur semua ya? Start dulu Jack. Jadi ada dua anomali di 2026 ini, dua HP anomali yang menurut gue harganya masih sangat-sangat value deal. Dua HP ini, Poco F8 Ultra dan iQOO 15R. Kita ngomongin iQOO 15R dulu ya. Memang secara harga SRP-nya nggak seksi-seksi amat. Paling tinggi itu 9 juta, paling rendahnya di varian basic-nya tuh di sekitar 7 jutaan.
Tapi kayak seolah-olah semesta mendukung dan pas dia launching itu diskon marketplace itu gokil. Jadi orang bisa dapat base modelnya ini cuman kisaran 6 jutaan. Kalau nggak salah ada yang dapat 5, lu nggak tahu deh, pokoknya 6 juta, pokoknya kurang lebih 6 jutaan lah. Lu bayangin aja ya, HP dengan Snapdragon 8 Gen 5, bukan yang 8 Elite ya, tapi 8 Gen 5, which sedikit lebih tinggi daripada 8 Elite tahun lalu. Harganya 6 jutaan orang bisa dapat. Ya. Yang 512 tuh orang bisa dapat 7, sekian. Ya. Itu value dealnya luar biasa. Kameranya juga lumayan, segala macam, hampir nggak ada jeleknya untuk harga segitu. Terutama kalau dibandingin sama semua smartphone yang rilis 2026 ini. Lo bayangin, ini 8 Gen 5, kameranya lumayan walaupun nggak ada pilihnya. Lo bandingin sama P70, saudaranya sendiri. Jauh ya. 9 juta cuman dapat 7 Gen 4. 7 Gen 4. Itu bener-bener ini valuable. HP yang gue mau bahas kedua ini udah stoknya udah habis. Ini gokil sih. Bah, sekarang udah nggak ada. Udah nggak jalan. Udah nggak jalan. Lo bayangin ya, dia jam 12 PM dia rilis. Dia open PO, open order ya. Jam 12.25 gue cek di websitenya, itu yang warna denim udah nggak ada, kosong melompong habis. Dan itu kalau nggak salah nggak nyampe sehari atau apa, itu sold out. Ya, memang secara kuantitas memang nggak sebanyak itu, cuma gue nggak nyangka aja semua itu habis dalam waktu sekian hari doang. Apalagi ini Poco flagship pertama yang harganya gokil ya, termasuk ya. Belasan juta. Iya. Belasan juta. Tapi kenapa dia bisa gue bilang value deal? Kenapa? Karena emang bagus barangnya. Iya. Dan dia punya USP yang jelas. Speaker Bose ini yang punya subwoofer, dan itu USP yang jelas. Itu gue pernah bilang lah sama salah satu brand yang nanya pendapat ke kita. Gimana nih soal peningkatan harga RAM? Jawaban gue pada saat itu adalah simple. Kalau HP lu punya USB yang jelas, punya diferensiator dari market yang sudah saturated, yang bisa bikin smartphone lo itu stand out, lo nggak harus worried soal kenaikan harga. Dan itu terbukti di F8 Ultra ini. Asli, kalau lo nggak bilang kayaknya gue nggak nge deh. Dia stoknya udah habis. By the way, coba deh cek di Tengkulak itu berapa harganya sekarang. Nih ya, di Tengkulak nih ada satu toko yang jual, tau nggak berapa? Berapa? Ini barang, launching SRP-nya 12 juta ya, 12 juta. Sekarang ada yang jual di Tokped. Baru nih, karena harga Tengkulak. Denim. Enggak, ini bahkan masih yang black. Denimnya udah nggak ada. Ya. Ini harga yang blacknya, bukan yang denim ya, 15,5 juta. Jadi so far kalau kita mau rekomendasi HP 2026 yang value deal banget, itu cuma 2 itu doang. Ya kalau ngomongin including harga ya, bukan sekedar kualitas ya, cuma 2 itu. Dan satu nggak bisa dibeli, including Infinix yang sekarang ada 6 juta, ya kan? Infinix 6 juta. Camon bisa sampai 7 juta. Ya. Kita ngomongin Redmi Note sampai 6,7 juta kalau nggak salah kemarin yang paling tinggi. Dengan harganya kayak begitu, 2 HP inilah yang stand out berdua menurut gua. Gitu loh. Stand out berdua. Yang USP-nya jelas, upgrade-nya jelas, spec-nya over performance juga. Ya. Over price performance-nya juga bagus. Oke, itu obrol-obrol singkat kita yang nggak singkat banget mengenai kenaikan harga di tahun 2026. Ya memang sih kalau dipikir-pikir kenaikan harganya ini terdengar tidak enak di telinga dan terkesan memang nggak value deal barangnya jadinya kebanyakan ya. Dan kalau kalian komen overprice, ya memang overprice kalau dibandingin sama yang tahun lalu, ya overprice memang. Cuman kalau kalian ngomong, wah satu barang ini overprice, nggak tepat juga karena semua barang Jadi overprice. Jadi overprice. Jadi bukan satu barang tertentu doang. Dan kalian juga mesti tahu, jangan seolah-olah kita ini sebagai konsumen, ya memang kita konsumen adalah raja. Kita boleh ngomong apa aja, tapi juga kita harus lihat konteks lebih besar juga. Bahwa ini bukan sesuatu yang brand atau produsen lagi pengen mengeruk duit sebanyak-banyaknya dari kita. Gue pikir mereka mau naikin harga sampai 2 juta, 3 juta? Ya nggak mau. Mereka naikin harga, bagus kalau dia naikin harga jadinya untung. Ini kan nggak ada. Secara image jelek, ya kan? Nah, harga naik kan image mereka turun. Sebenarnya men, ada 2 pemenang dari kondisi harga smartphone saat ini. Pertama, true winner-nya adalah orang-orang yang beli smartphone di 2025 atau 2024 dan emang nggak ada planning untuk upgrade di 2026 ini. Mereka happy banget. Jadi kebanyakan kalau gue lihat orang-orang yang
mending ini dong. Tahun 2025 mending ini dong. Itu karena mereka udah beli dan mereka seneng. Ya. Mereka lagi tertawa-tawa melihat 2026 yang kacrut banget harganya gitu loh. Lagi ketawa-tawa. Dan yang kedua, pihak kedua yang happy adalah pedagang smartphone second. Itu harganya stabil coy. Kayak contoh Xiaomi 15, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, itu harga secondnya termasuk stabil. Kenapa? Ya karena harga barunya udah naik 3 juta kan. Ya. Jadi mereka jual nggak perlu menjual terlalu murah gitu loh. Jadi itu benar-benar mereka happy. Nah, kalau ditanya siapa yang kalah, ya menurut kita sih kayaknya keseluruhan dari industri smartphone ini ya. Kami kok kayaknya yakin ya, year on year growth-nya itu in terms of penjualan, kok kayaknya nggak bakalan ada peningkatan. Kalau udah bisa mempertahankan aja, Stagnan aja udah bagus. Itu udah bagus banget gitu loh. Kalian mungkin ada yang bilang, oke deh tahun ini kita nggak usah beli, tahun depan aja kita beli. Ngarep, gue bilang. Ngarep. Kalian tuh terlalu berharap terlalu bagus, ya kan? Bahwa tahun depan harganya udah normal lagi. Belum tentu. Analis banyak yang bilang ini akan berlangsung sampai 2028, ya 2028. Dan itu adalah best case scenario-nya, ya. Belum tentu. Kita ngomongin gini. Worst case scenario-nya adalah 2028 secara AI bubble itu udah pecah, Harga dolarnya naik. tiba-tiba ada hal lain ya, harga dolar kita bisa jadi naik, krisis di sana berkepanjangan. Jadinya harga yang lu lihat sekarang Bakal permanen. Jadi the new Naik normal. juga maybe. Ya bisa naik lagi. Atau bisa jadi ini adalah the best case, worst case scenario bisa jadi new normal. Ya. Jadi kita akan melihat, ya mungkin kalian yang milenial kayak kita berdua ya udah ngalamin HP flagship dulu 6 juta. Iya kan? 6 juta rupiah tuh dulu dapat flagship. iPhone 7 juta. iPhone 7 juta. Sony dulu gila, paling gila Sony ya. Sony tuh kalau nggak salah 8, paling mahal sendiri tuh. 10 juta pertama tuh kalau nggak salah Sony. Seingat gue ya. Sony. Itu adalah flagship. Sekarang kan flagship kisarannya 15 ke atas, 20 juta. Dan kita sudah mengalami berapa kali kejadian seperti ini, mau itu dari yang berakibat dari dolar naik atau kenaikan SOC, dan ini memang salah satu yang paling ekstrim terjadi dalam satu cycle. Ini adalah ya sekarang ini gara-gara run. Kalau dulu naiknya bertahap ya, tiap rilis naik 500. Oh ini ya sempat seperti itu naik jebret juga gara-gara dolar kan. Cuman sekarang paling dalam lah gara-gara si run ini. Jadi intinya sih menurut kami ya udah kita embrace ini bersama aja gitu ya. Jadi ya kita adjust lagi, kita punya ekspektasi dan juga kalau misalnya budget kita nggak segitu ya udah kita harus melihat di bawahnya ada apa gitu. Karena ini bukan kondisi yang didesain supaya untuk merugikan customer, enggak. Gitu. Rugi semua itu. Rugi semua. Rugi semua. Iya. Kalau smartphone company-nya rugi, kitanya juga rugi harus bayar banyak. Wah yakin, ya tadi lah. Kalau bilang tadi nggak yakin kok banyak yang beli HP. Ya udah, let's embrace it. So, mari kita lalui bersama-sama. Alright, itu aja ya. Obrolan singkat yang nggak singkat. Kali ini tayang kayaknya nih sebelum Lebaran. Jadi minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin buat semua dan selamat Lebaran bagi yang merayakan. Bagi yang tidak merayakan, selamat liburan. Dan see you. Kapan ya kita mulai lagi ya? Ya habis Lebaran lah ya. Ya, habis Lebaran mungkin. Video apa nih? Banyak loh sebenernya. PR gue banyak loh. Ada ini nih. HP paling overpriced tapi paling mantap sedunia. Ini overpriced, ini gokil, overpriced-nya gokil ya. Overpriced-nya cuman ya orang, ini bukan jualan. Out gue rasa udah orang. titik ini ya. Iya udah, dan orang yang beli ini nggak mikirin di harga 30 juta. Iya. Ini, terus gue juga masih ada, ini. Moto. Hello Moto. HP 2025 yang keluarin 2026. SOC-nya, SOC Camon. Serius loh? SOC Camon 50 Pro 5G. Harganya 10 juta? Ada di 11 juta. Anjir lu serius? Iya. Which ini kisi-kisi aja di depan ya. Sebenarnya menurut gue bagus, tapi bagusnya nggak harusnya 11 juta. Ya. Ada itu, ada apa lagi ya? Banyak lah. Banyak banget HP-HP yang masih menunggu di-review oleh kami berdua. Ada Xiaomi 17 biasa juga. Gitu. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alesa, gue Satish, and this is G2G. tunggu rasa-rasa kami berikutnya. Bye guys. Ciao.